warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Septiani Rohmah, NIM 1914101007 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah MSDI. Saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan keselamatan kerja dalam perusahaan, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pokok bahasan hakikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini merupakan pengenalan dan dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan keselamatan dan kesehatan kerja harus diaplikasikan di semua bidang, baik di perkantoran, rumah sakit, maupun pabrik, sehingga dapat dikatakan ilmu K3 merupakan ilmu yang universal. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman, serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Berikutnya ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sedapatan mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusianya. Dengan demikian, maksud dan tujuan tersebut adalah bagaimana melakukan suatu upaya dan tindakan pencegahan untuk memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Bagaimana upaya pemeliharaan serta peningkatan karena gizi, serta bagaimana mempertinggi efisiensi dan kinerja karyawan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Kesehatan dan keselamatan kerja harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan. Karena mungkin karyawan terpaksa berhenti bekerja sebab cacat dan perusahaan kehilangan karyawannya. Adapun juga syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Guna memenuhi sasaran keselamatan kerja, haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, yaitu yang berbunyi mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah, mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara,
dan getaran, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis. Peracunan infeksi penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antar tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara proses kerjanya, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Dan yang terakhir itu adalah kecelakaan kerja. Menurut Sulasmono 1997, kecelakaan adalah suatu kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan suatu aktivitas yang telah diatur, tidak terduga oleh karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat adanya unsur kesengajaan, terlebih dalam bentuk perencanaan. Peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanaan pekerjaan tersebut. Maka dalam hal ini terdapat dua permasalahan penting, yaitu kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan atau kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan. Kecelakaan menyebabkan 5 jenis kerugian, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, dan kematian. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang bisa saya jelaskan tentang K3 dalam perusahaan.